Salam juga kepada orang yang berada di rumah, yang nonton secara online. Salam juga, selamat beribadah. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, mengangkatkan pujian. Yesus kami puja. Kami sama-sama menyembah Tuhan di waktu pagi ini bagi untuk kemuliaan nama Tuhan kita. Haleluya.
hari ini untuk menyembah-Mu Tuhan, untuk membagi pujian bagi nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, karena Engkau Allah yang perkasa, Allah yang bertahta di bumi dan di surga Tuhan, untuk penuhi tahta-Mu Tuhan. Inilah Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk melayani-Mu Tuhan Yesus Kristus di waktu pagi ini Tuhan. Engkau lah yang menyertai di dalam setiap pelayanan kami Tuhan, maupun firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan dan keluar dari hati-Mu untuk kami Tuhan. Haleluya Yesus, kami bersyukur Tuhan atas anugerah tenaga nafas dari-Mu Tuhan, oleh kasih-Mu ya Tuhan yang tidak berkesudahan untuk kami. Terpuji termulia bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memuji Tuhan Yesus Kristus, bersorak-sorai bagi Tuhan, karena kasih Tuhan yang telah mempersatukan kita untuk menari, untuk menyanyi, dan untuk bertepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Relakanlah terikatku di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Datanglah oleh kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu hati, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Sama-sama katakan, bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Katakan lagi sekali, gandengan tangan, gandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga Engkau Tuhan membentuk kami, jadikanlah kami Tuhan seperti yang Kau mahu, untuk bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan yang layak kami tinggi. Inilah hati kami Tuhan, untuk melayani-Mu Tuhan.
dibentuk sesuai dengan rencana Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang membentuk kita sesuai dengan rencananya, menjadikan kita sebagai alatnya, dan hidup kita boleh menggenapi rencana Tuhan. Inilah kami Tuhan, di tangan-Mu, bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, yang siap dibentuk oleh Tuhan, sesuai dengan rencana Tuhan, yang siap untuk dipakai Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini satu kali lagi. Seperti bejana hidup kita di tangan Tuhan. Serahkan hidup kita di tangan Tuhan, supaya Tuhan Yesus yang membentuk kita sesuai dengan rencananya, supaya Tuhan Yesus boleh memakai kita sesuai dengan rencananya, supaya rancangan Tuhan Yesus digenapi di dalam hidup kita. Ku
setiap tangan-tangan yang akan memberi. Berkati dengan berkelimpahan, supaya kami boleh memberi lagi dengan berlimpah, supaya kami boleh menjadi berkat untuk sekeliling kami. Pakai ini Tuhan, pakai pemberian kami sesuai dengan kehendak-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Silakan. Lambaikan tangan satu dengan yang lain, sebab kita tidak boleh bersalaman, tidak boleh berpelukan ya. Oke, boleh silakan duduk. Jemaat Tuhan, hari ini ada satu pengumuman untuk kita. Zoom meeting, kita ada meeting berdoa bersama melalui Zoom pada hari Jumat, setiap hari Jumat pukul 9 malam. Kita akan bagikan link dalam grup WhatsApp. Siapa yang mau bergabung, kami alu-alukan. Kita berdoa bersama ya, setiap hari Jumat malam pukul 9. Dan hari ini kita juga mau menyambut saudara-saudari kita yang baru pertama kali hadir di gereja untuk hari ini. Kalau boleh kami mohon bangkit berdiri yang baru pertama kali hadir. Ya, ada saudara-saudari kita di belakang sana, selamat datang, Tuhan Yesus memberkati. Kami sebagai keluarga besar Glad Tidings Petaling Jaya Bahasa di sini menyambut kehadiran saudara dan saudari dengan penuh sukacita. Kami berharap kita masih boleh bersama minggu depan dan minggu seterusnya untuk bersama di sini memuji dan memuliakan Tuhan. Hari ini saya percaya kita semua akan diberkati dengan firman Tuhan, bahwa sesuatu yang baru yang akan disampaikan Tuhan pagi ini pada kita masing-masing. Saya percaya Tuhan akan menyampaikan firman-Nya dan berbicara kepada kita pribadi lepas pribadi, dan kita boleh membawa itu sebagai berkat. Jangan datang kosong, pulang kosong. Pulang harus dengan sesuatu yang baru yang kita terima dari Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pastor Russell. Boleh tepuk lebih meriah lagi? Tepuk untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Saya tim pujian penyembahan
Luar biasa hari ini ya, kita menyembah Tuhan. Shalom. Apa kabar semua? Selamat kembali dan juga selamat datang. Ya, bagian depan kosong ya. Masih ada ruang lagi. Puji Tuhan. Ya, ini adalah minggu yang kedua di mana kita ibadah kita terbuka ya kepada semua. Sebenarnya hari ini umur 70 atas boleh hadir ya, sebab Petaling Jaya adalah sekarang di dalam kawasan zona hijau ya, hijau. Puji Tuhan, haleluya. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan berfirmanlah, urapilah hamba-Mu, setiap orang yang hadir jamahlah, kuatkanlah lewat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Boleh tutup satu ya, nomor satu saja. Oke, firman Tuhan pagi ini terambil dari Yeremia. Ya, buku Yeremia pasal 18, Perjanjian Lama ya, Yeremia. Kalau dalam Alkitab saya buka surat 1074. Yeremia pasal 18. Oke, sudah dapat? Yeremia 18 ya. Yeremia pasal 18. Allah berfirman melalui Nabi Yeremia. Ini adalah waktu di mana bangsa Israel memberontak. Ya, memberontak dan Tuhan pasti kurang senang. Dan dia ingin sampaikan sesuatu pesan melalui Nabi Yeremia. Ya, di Yeremia pasal 18 kita baca ayat 1, mulai dari ayat 1 saya akan baca ya. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang priuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang priuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Amin. Kita semua dibagaikan seperti tanah liat, ya, tanah liat ya, dalam tangan Tuhan. Kehidupan kita adalah satu proses. Amin. Betul lah ya. Adalah satu proses. Tuhan memilih kita dan Dia bentuk kita, dan akhirnya Tuhan pakai kita. Amin. So adalah satu proses. Dalam kehidupan kita, kita
kita alami macam-macam masalah, penghalangan, penderitaan, kesusahan. Tetapi belum selesai lagi. Tuhan belum selesai dengan kita lagi. Tuhan tidak hanya memanggil kita, tetapi Tuhan juga memilih kita. Kamu ada di gereja ini ada bukti kamu telah dipilih. Amin. Kamu sudah dipilih, sudah dipanggil. Dan Tuhan memanggil kita dan memisahkan kita, dan kita harus siap ya keluar dari tempat nyaman atau zona nyaman. Setiap orang ada satu tempat dalam kehidupan kita. Ya, kita hanya suka melakukan ini. Kita hanya suka berada di tempat ini. Kita hanya suka melakukan hal-hal ini. Jangan ganggu saya, jangan kacau saya. Ya, itu adalah tempat atau zona nyaman yang selesa. Ya, tetapi itu bukanlah cara Tuhan. Tuhan ingin melihat kita ya berubah. Amin. Berubah. Dia ingin melihat kita di tahap yang kita berada sekarang, dan dia ingin naikkan kita ke satu tahap yang tinggi. Amin. So keluarlah dari tempat yang nyaman, zona nyaman. Ya, memang berat dan banyak tantangan yang akan kita hadapi saat Tuhan memilih kita dan panggil kita. Tetapi ingatlah janji Tuhan besar dalam hidup kita. Amin. Kita dipilih karena hidup kita berharga di mata Tuhan. You are special, you are valuable, berharga ya di mata Tuhan. Tuhan tidak berhenti cuma hanya dipilih saja, tetapi saat kita sudah respon, kita serahkan, kita merespon panggilannya dan dipilih, maka setelah itu kita akan dibentuk. Amin. Akan dibentuk. So yang pertama, dia memilih kita, dia panggil kita. Dan yang kedua adalah dia bentuk kita, ya, seperti tanah liat dalam tangan tukang periuk. Ya, dia bentuk, perlu dibentuk baru menjadi sebuah bejana, a vessel atau periuk. Ya, so kita perlu dibentuk. Ini adalah satu proses, tapi banyak orang tidak boleh terima dalam proses ini. Apabila Tuhan membentuk kita, ya, apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangan itu rosak, maka tukang periuk itu mengerjakannya lagi, ya, kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Pernah lihat tukang periuk membuat itu yang putar-putar itu atas roda itu, ambil tanah liat, dia berputar-putar dan dia membentuk. Taruh air sikit, dia kasih bentuk. Akhirnya rosak. Apa dia buat? Dia tidak buang, ambil balik tanah liat itu dan dia ulangi lagi sampai jadi satu bejana yang indah, ya, periuk yang cantik, yang indah, boleh dipakai. Amin. Haleluya. Banyak hal yang kita rasakan saat diproses, banyak hal, ya. Tuhan proses itu, Tuhan proses kita, ya, sampai dia membentukkan karakter kita. Itu yang Tuhan ingin melakukan waktu proses itu. Banyak hal, ya, kita akan rasakan, ya. So apabila itu rosak,
ya, saat penjunan itu rosak, maka tukang periuk penjunan itu akan membentuknya lagi, ya. So jangan sampai kita tidak kuat saat kita diproses. Halo, paham ya, ngerti ya? Kita semua adalah dalam satu proses, ya. Tuhan akan bentuk kita, ya. Dan belum selesai lagi, kita belum jadi sempurna lagi. Kita berusaha menjadi seperti Tuhan. Itu target kita. Amin. Sasaran kita, target kita, visi kita, mau jadi, ingin menjadi seperti Yesus, walaupun kita belum ya sampai itu ya, tahap itu belum seperti Yesus, tapi kita harus berusaha. Amin. Dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita, Dia bersama dengan kita. Amin. Tuhan akan tetap bersama kita saat proses datang dalam hidup kita. Kita diproses agar kita indah di pandangannya, ya. Pernah lihat tukang periuk buat banyak cara, ya, banyak model fashion dia buat, ya. Nah, bila sudah diproses harus dibakar. Itu adalah suatu proses, ya. Dia akan jadi cantik, indah apabila dibakar. Saya tahun lalu, 2 tahun yang lalu pernah ke Thailand, ya. Thailand di Chiang Mai terkenal dengan bencana yang cantik. Di Chiang Mai, Thailand, kita ke pabrik itu, kilang itu, dan melihat cara mereka dari tanah liat kemana mereka bentuk, ya, berputar-putar macam-macam mereka buat, cawan, periuk, ya, macam-macam mereka buat, dan akhirnya masuk oven, ya, dibakar, ya, sampai warna pun berubah, keluar sudah cantik. Amin. Itulah proses yang kita sedang harus dilalui. Amin. Harus dilalui sampai dibakar. Ya, sampai dibakar. Ya, kalau mau jadi satu bencana yang cantik, yang indah, harus melalui proses itu, dan barulah kita dapat dipakai. Amin. Dipakai oleh Tuhan. Ya, berapa orang sini mau dipakai oleh Tuhan? Ada kan? Oh, puji Tuhan, semua, ya, semua harus melalui proses. Ingat, ya, keluar dari sini, ingat proses. Tuhan sedang diproses, dipakai. Yang ketiga adalah dipakai oleh Tuhan. Tuhan mau memakai hidup kita. Pembentukan adalah agar kita menjadi siap untuk dipakai. Amin. Saat kita sudah dikeluar dari ujian pembakaran, maka Tuhan akan memakai hidup kita. Saat kita sudah menjadi sesuatu yang indah, biarlah Tuhan yang memegang hidup kita. Amin. Dia akan pakai kita. Saat kita sudah menjadi bencana yang indah, jangan sampai kita pecah lagi. Haleluya. Jangan sampai, tidak boleh, ya. Ada orang yang sudah pecah, kan, periuk bencana itu sudah pecah, apa yang mereka melakukan? Coba kasih gam. Orang Indonesia bilang apa? Lem, ya. Kasih lem, ya. Tapi hilang keindahannya, indahnya hilang, kecantikannya hilang, tidak bisa pakai, tidak kuat lagi, ya. So kita harus berjaga-jaga. Tuhan mau memakai hidup kita sebagai alat kemuliaannya. Amin. Tuhan memakai hidup kita, Dia juga akan memperlengkapi setiap kita supaya kita
dipakai, boleh dipakai. Amin. So dalam Alkitab kita lihat banyak tokoh-tokoh Alkitab ya, mereka bukan orang yang sempurna. Kita boleh ingat Abraham, banyak kesilapan dia. Siapa lagi? Daud, banyak kesilapan dia. Rasul Paulus, yang saya punya favorite, Anda semua tahu, adalah Petrus ya, Petrus ya. Dan dia, kita lihat apabila kita baca tentang Petrus, kita lihat proses yang dia lalui. Amin. Luar biasa kan ya, Petrus, dimana Tuhan akhirnya memakai Petrus menjadi satu rasul yang luar biasa. Siapa itu Petrus? Siapa itu Abraham, Daud, Rasul Paulus? Orang biasa, tetapi Tuhan membentuk mereka sampai mereka dipakai oleh Tuhan, dan mereka menjadi dari orang biasa menjadi orang luar biasa. Amin. Dan hari ini pasti Anda semua Tuhan bisa pakai untuk menjadi seorang yang luar biasa. Petrus, siapa Petrus? Seorang nelayan. Waktu Yesus memanggil dia, dia adalah seorang nelayan, murid, tetapi dia adalah murid Yesus yang paling disebut dalam Perjanjian Baru. Perjanjian Baru yang paling sebut di mana-mana, Petrus. Nama dia sering disebut. Yesus kasih nama Kefas, dalam Yunani Petrus, artinya adalah batu karang. Amin. Dia adalah seorang yang cepat bertindak tanpa memikir. Ingat, dia potong telinga seorang pembantu hamba. Cepat keluar pedang, dipotong telinga. Ya, dia melihat Yesus di atas kapal, Yesus jalan atas air, dia mau jalan atas air juga. Akhirnya hampir tenggelam. Ya, tanpa berpikir, cepat bertindak. Ya, karakter itulah Petrus. Ya, dan Tuhan memilih orang seperti inilah yang saya lihat di sini dalam karakter Petrus. Ya, luar biasa. Yesus tahu Petrus akan gagal, tetapi dia memilih dia mengasihi dia. Dia tahu Tuhan tidak melihat dengan apa cara kita mulai hidup kita. Dia ingin melihat kita mengakhiri kehidupan kita dengan baik. Amin. Not how we start, but how we finish. Itu adalah cara Tuhan. Dan Petrus, dia, apabila kita baca, kita tahu dia adalah seorang yang dia berani. Dia bersumpah depan Yesus. Dia bersedia mati bersama dengan Yesus. Ketika Yesus ditangkap, tetapi dia menyangkal Yesus. Berapa kali? 3 kali dia menyangkal Yesus. Bayangkan, bersama dengan Yesus melayani berapa tahun, melihat Yesus melakukan macam-macam mukjizat, bersama dekat dengan Yesus, boleh menyangkal Yesus. Akan tiba satu hari kita pun harus membuat keputusan untuk Tuhan Yesus. Amin. Pandemik COVID-19 adalah satu ujian yang besar. Amin. Ujian yang besar. Itu adalah satu proses, satu dunia mengalami. Apalagi kita orang yang percaya, gereja Tuhan diuji. Tengok sekarang kamu duduk, tidak sebelah teman. Bukan semua boleh hadir. Sudah mulai akhir zaman, sudah tiba. Mari kita siapkan diri kita. Hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Petrus gagal. Memang dia gagal, Petrus gagal, dan dia sendiri sangat sedih, sangat sedih, sehingga firman Tuhan bilang dia menangis.
Apabila satu anak perempuan bilang, kamu pun bersama dengan Yesus, tidak, dia menyangkal Yesus, deny Yesus 3 kali sebelum ayah berkokok. Haleluya, puji Tuhan. Ya, tetapi Yesus mengasihi Petrus. Kamu lihat proses itu ya. Dia memilih, dia gagal, lalui proses itu, dan Yesus membentuk dia. Ya, mari kita ke Yohanes pasal 21. Yohanes pasal 21. Mulai dari ayat 15. Di sini Yesus sudah bangkit. Murid-murid Yesus melihat Yesus sudah tidak ada lagi. Habis Yesus, so mereka kembali ke pekerjaan mereka dulu, termasuk Petrus yang banyak cakap, ya, sudah menjadi nelayan. Yesus muncul, ya. 15 ayat, pasal 21 ayat 15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Apa yang kamu lakukan? Kembali menjadi nelayan. Yesus bertanya, 3 kali dia bertanya, ya. Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, kau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Berarti Yesus memanggil dia dan memberitahu Petrus tentang panggilannya untuk menggembalakan domba-domba. 3 kali, ya. Apa yang Anda lihat di sini? Petrus gagal. Tak pernah sekalipun Yesus memberi teguran. Oh, kamu macam ini, kamu menyangkal aku, kamu tidak setia. Tidak pernah. Amin. Luar biasa Tuhan Yesus kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia mengasihi Petrus. Dia sudah melihat kehidupan Petrus dari permulaan sampai habis. Dia sudah melihat Petrus. Dan Petrus di sini dalam proses pembentukan, ya, 3 kali Yesus bertanya dia, adakah engkau mengasihi aku? Sebenarnya Yesus mengatakan kepada Petrus, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau. 3 kali. Tak pernah Petrus ditegurkan oleh Tuhan Yesus. Dia mengasihi. Dan selepas ini Petrus jadi satu rasul yang luar biasa. Kisah para rasul dibaca pasal 2, sampai dia khotbah sampai ribuan orang terima Tuhan Yesus. Dari biasa orang biasa menjadi orang yang luar biasa. Amin. Yesus mengasihi dia. Dia memulihkan, dia dipulih menjadi seorang rasul
yang luar biasa. So saudara, pagi ini mari kita terima, mari kita siap, ya, terima apa yang Tuhan melakukan dalam hidup kita. Kita semua adalah dalam proses, belum selesai lagi. Amin. Dalam proses sampai satu hari kamu menjadi bencana, sebuah bencana yang indah. Amin. Mari kita berdoa. Saya mengirim tim pujian penuh. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat firman-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Engkau memanggil kita dengan satu tujuan Tuhan, supaya kami dapat melayani Tuhan, kami dapat memuliakan nama Tuhan, kami dapat bersaksi, menjadi satu saksian kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Engkau membentuk kita supaya kita boleh diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pagi ini. Haleluya. Mari masing-masing berdoa. Berserahlah. Mari kita berserah pagi ini. Hidup kita kepada Tuhan. Kita semua dalam satu proses pembentukan. Haleluya. Mari kita semua bangkit berdiri.
dijamah oleh Roh Kudus pagi ini. Mungkin ada di antara kita pagi ini yang belum mengenal Tuhan ini. Pernah dengar ke gereja sering, tetapi belum lagi secara pribadi mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kamu belum nyerahkan hidup Anda. Pagi ini, mari kita semua tunduk kepala kita, tutup mata, jangan pandang kiri kanan. Ini di antara kita dengan Tuhan. Anda mau berkata kepada Tuhan, saya ingin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya mau dipulihkan, dibentuk oleh Engkau Tuhan, sampai saya boleh dipakai oleh Tuhan. Tapi kehidupan saya jauh dari Engkau Tuhan. Dan pagi ini saya ingin kembalikan. Tuhan, ampunilah saya dari segala dosa saya. Kalau itu adalah doa Anda, jangan pandang kiri kanan, tutup mata, angkat tangan. Hanya Tuhan melihat, angkat tangan. Oh, haleluya. Oh, ramakashika ramalama. Haleluya. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan ini, Tuhan. Ampunilah mereka, tolonglah mereka, kuatkanlah mereka. Kamu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah saya, ampunilah saya, kuatkanlah saya. Saya ingin dekat dengan Engkau Tuhan pagi ini. Oh, haleluya. Rapasyanalamararaya. Terima kasih Tuhan. Jamalah, Roh Kudus jamalah, kuatkanlah. Oh, ampunilah, sucikanlah, kuduskanlah Tuhan, sampai kita boleh dipakai oleh Engkau. Oh, lama-lama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karena Engkau hadir pagi ini dengan luar biasa. Lewat firman-Mu Tuhan, lewat pujian dan penyembahan yang kami telah sampaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Saya serahkan setiap orang yang hadir pagi ini kepada-Mu Tuhan, ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, kuatkan. Tuhan memberkati, Tuhan pakai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin, amin. Mari saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Dan yang mengikuti ibadah kita online, terima kasih. Tuhan memberkati Anda juga walaupun tidak dapat hadir. Dan yang lain, mari kita terimalah, menerima berkat ya dari Allah yang Maha Kuasa. Angkat dua-dua tangan, terimalah berkat pagi ini. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita hari ini dan selama-lamanya. Supaya percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom. Untuk notifikasi mingguan, tekan subscribe dan loceng.